Jadi memang nggak menjamin bahwa duluan daftar itu langsung dapat, teman-teman. Hai semua, kembali lagi di channel Arn Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, pada malam hari ini banyak banget yang nanya ke saya, Kak, kenapa saya bisa gagal udah daftar dari gelombang 1, 2, 3, dan sekarang yang keempat juga saya gagal. Dan kelima juga gagal lagi, kakak. Itu sebenarnya kenapa dan apa penyebabnya? Karena banyak banget nanya teman-teman, akhirnya saya buatkan video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Ini pun juga berdasarkan dari informasi yang saya kumpulkan dan juga dari pengalaman saya pribadi, teman-teman. Jadi karena saya juga banyak membantu teman-teman kita yang akhirnya lulus, dan ada juga yang tidak lulus karena apa yang mereka lakukan, teman-teman. Jadi teman-teman, buat yang baru nonton video ini, please dan silakan kalian subscribe channel ini karena kita akan membahas banyak sekali hal tentang program kartu prakerja. Di sini kita akan sharing berbagai tips dan juga solusi seputar kartu prakerja. Jadi buat yang belum subscribe dan cuma nonton aja, please dan silakan kalian subscribe. Oke, teman-teman, jadi langsung aja. Jadi inilah beberapa penyebab yang telah saya kumpulkan kenapa kalian itu nggak pernah bisa lulus sampai saat ini, bahkan sampai di gelombang kelima, teman-teman. Yang pertama adalah kalian bukan golongan yang diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi sesuai dengan berita di sini. Nah, ini dia, saya kasih record sebentar. Nah, kuota prakerja 800.000 prioritas korban PHK. Jadi dari 800.000 kuota itu, 80% itu adalah ditamakan untuk mereka yang diprioritaskan oleh BPJS dan juga pemerintah, teman-teman. Nah, di sini kita lihat. Jadi porsinya itu 80% dari kuota yang ditetapkan. Itu berarti prioritas peserta yang merupakan pekerja korban PHK dan dirumahkan sebanyak 640.000 orang setiap gelombangnya. Jadi 80%. Jadi sisanya itu sekitar 160.000 itu baru untuk kalian yang bukan prioritas, teman-teman. Jadi itu membuat peluang kalian itu sangat kecil saat dimulai di gelombang 4 ini. Tapi kalian masih ada harapan untuk lulus nanti setelah semua atau yang diputuskan oleh pemerintah ini semuanya sudah dapat untuk jatahnya, teman-teman. Oleh karena itulah kemungkinan kalian semakin kecil saat kalian tidak lulus di gelombang 1, 2, dan 3, karena di gelombang 4 itu mereka fokusnya lebih fokus ke yang diputuskan oleh pemerintah, teman-teman. Nah, lalu yang kedua juga adalah karena pengisian data yang keliru dari awal. Kenapa saya bilang keliru dari awal? Karena program ini pun dia berubah, teman-teman ya. Jadi dari yang sebelumnya itu program kartu prakerja, jadi diperuntukkan untuk siapapun WNI dengan usia minimal 18 tahun dan tidak sedang melakukan pendidikan formal, itu sekarang diubah menjadi program semi bansos, teman-teman. Jadi bantuan sosial. Jadi mereka lebih fokus kepada orang-orang yang benar-benar terdampak sama COVID-19 atau pandemi corona ini, yang juga diprioritaskan selain golongan yang tadi saya infokan tadi. Jadi kalau misal teman-teman saat daftar awal itu membuat kalian masih bekerja, itu bisa dipastikan, saya bisa pastikan kalian nggak akan lulus dengan mudah, teman-teman. Pasti akan kecil sekali kemungkinan untuk lulus. Tapi kalau kalian dari awal sudah membuat tidak bekerja dan terdampak COVID, sebelumnya bekerja, kemudian tidak bekerja karena terdampak COVID, itu yang akan diutamakan dibandingkan kalian menjawab sebelumnya memang tidak bekerja, terus sekarang tidak bekerja, terus terdampak COVID. Akan lebih besar peluangnya bagi kalian yang menjawab itu sebelumnya bekerja, kemudian sekarang tidak bekerja dan terdampak COVID, teman-teman. Itu sudah terbukti dari teman-teman saya yang juga mendaftar, bahkan dia sekali daftar di gelombang 3 kemarin, gelombang 4, sekarang dia lulus dengan menjawab hal seperti ini. Saya nggak menyuruh kalian untuk berbohong, tapi kalau kalian menanyakan kenapa kalian gagal, mungkin itu salah satu, teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah dikarenakan juga jumlah kuota per daerah kalian itu yang terbatas, sedangkan peminatnya sangat banyak, teman-teman. Jadi sayang kalian makin banyak dikarenakan kuota yang sedikit, tapi yang mendaftar begitu besar jumlahnya. Itu juga menjadi faktor kenapa kalian bisa tidak lulus, teman-teman. Lalu berikutnya juga kalian terdata telah menerima bantuan pemerintah lain. Jadi mungkin kalian ikut
mungkin kalian mendapatkan bantuan tunai atas nama kalian atau atas nama nik kalian, itu juga yang bisa menghambat untuk proses lulus kalian, karena di prakerja ini dia mendapatkan disaring dari banyak lembaga teman-teman. Jadi selain dari PJSTK juga dari dinas bantuan sosial segala macam, jadi kalian harus dicek apakah kalian sudah menerima bantuan sebelumnya atau tidak. Itu juga menjadi faktor penentu kenapa kalian bisa tidak lolos gelombang, teman-teman. Dan yang terakhir menurut saya adalah waktu mendaftar yang tidak tepat, teman-teman. Awalnya saya berpikir hari pertama di jam awal-awal berbuka itu adalah jam terbaik untuk mendaftar dan mungkin lulus semakin besar. Kemungkinan benar, tapi dari yang ternyata teman-teman di gelombang 4 ini saya buktikan, teman saya yang daftar last minute banget di hari terakhir, di jam terakhir, dia malah lulus. Itu membuktikan bahwa yang duluan mendaftar semuanya itu belum tentu pasti lulus. Malah sekarang saya berpikir kalau pemerintah buat atau buka gelombang selama 4 hari, jadi masing-masing hari itu punya kuotanya masing-masing, teman-teman. Jadi kalau kalian daftar di gelombang 1 blok 1000 orang, sedangkan kuotanya hanya 300 orang, itu 700 sudah tersisihkan. Tapi kalau kalian daftar di gelombang di hari kedua, hari ketiga yang masih juga ada kuotanya, mungkin kalian masuk di hari-hari tersebut. Jadi kalau boleh saran, mungkin kalian bisa mendaftar di hari kedua, ketiga, teman-teman. Jangan semua fokus di hari pertama, karena itu terlalu banyak yang daftar dan semua pasti akan daftar di jam-jam awal-awal, dan itu trafficnya akan banyak. Jadi kalau kalian internetnya itu nggak stabil dan nggak ini, itu akan lebih kecil sepertinya untuk dapat, teman-teman. Itu sih menurut saya dari pengalaman yang sebelumnya, teman-teman. Karena ternyatanya teman saya yang daftar di hari terakhir, bahkan di last minute, dia malah lulus di gelombang 4 kali ini. Jadi memang nggak menjamin bahwa duluan daftar itu langsung dapat, teman-teman. Jadi itu sih menurut saya untuk penyebab kenapa kalian masih gagal untuk gelombang, bahkan di gelombang 1 sampai sekarang belum lulus. Yang pertama karena kalian bukan prioritas, dan yang kedua juga karena kalian itu keliru dalam mengisi pernyataan. Dan bahkan ada juga yang salah buat, apakah kamu seorang mahasiswa, kalian malah jawab iya, itu udah nggak mungkin dapat, teman-teman. Karena itu sudah melanggar aturan, dimana kita tidak boleh mendaftar prakerja ketika kita masih menjadi terdaftar aktif di pendidikan atau masih berkuliah, masih sekolah. Dan juga untuk yang prioritas ini yang diberikan oleh pajak kerjaan itu kebanyakan mereka yang menerima email, teman-teman. Jadi itu sudah ditandai, jadi mereka diberikan email dari pajak kerjaan yang menyatakan bahwa kalian itu adalah golongan prioritas untuk ikut gelombang prakerja. Jadi itu, teman-teman, untuk penyebabnya. Yang mungkin jika teman ada masukan, silahkan komen di bawah. Dan besok pun rencananya saya akan buatkan, teman-teman, tips atau cara yang saya lakukan yang sudah saya terapkan juga ke teman-teman saya yang pada akhirnya dia lulus gelombang, teman-teman. Jadi mungkin nanti pun bisa membantu, tapi ini berlaku hanya untuk teman-teman yang belum mendaftar sama sekali di gelombang prakerja. Karena kalau sudah mendaftar, sudah isi pernyataan, dan kalian tinggal daftar gelombang, kemungkinan tips saya ini tidak akan berguna banyak. Jadi buat teman-teman saya akan berikan tipsnya besok, lalu juga buat teman-teman yang sudah mendaftar sebaiknya bagaimana akan saya juga bahas di video besok, teman-teman. Jadi teman-teman, please kalian stay tune kali ini dengan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Saya akan update besok, dan semoga video saya nanti pun bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman, please bantu juga share video ini ke teman-teman yang lain, jadi mereka juga tahu, teman-teman, apa penyebabnya, dan mereka bisa berbenah nanti di gelombang berikutnya. Jadi tolong dibantu, teman-teman ya, dibantu share video ini. Oke, teman-teman, jadi thank you banget udah stay tune di channel ini, dan please kalian cek deskripsi di bawah, itu banyak banget info penting seputar kartu prakerja dari channel ini. Kalian bisa cek dan juga baca, teman-teman ya. Jadi akhir kata saya ucapkan mohon maaf kalau salah kata, dan thank you banget, sampai jumpa lagi di next video. Dadah.